Pastor Anita sore hari ini mau kasih judul khotbah yaitu tidak sembarang menukar. Kenapa? Ternyata kita ini bisa terjebak loh untuk menukar sesuatu. Kita pikir itu layak untuk ditukar. Kita pikir oh enggak apa-apa ini bagus untuk ditukar. Ternyata ketika kita sudah tukar salah. Kita salah menilai. Kita mengalami kerugian. Kita mengalami loh. Tapi kalau ketika sudah kita sampai di titik itu, fase itu, yang terjadi adalah kita nggak bisa balik lagi. Nggak bisa ulang lagi, nggak bisa berkata, aduh rugi balikkan barang yang tadi. Enggak. Apa hal yang berharga dalam kehidupan kita yang nggak boleh kita sembarang menukar? Yaitu hal yang paling berharga dalam kehidupan kita yang pertama adalah keselamatan. Katakan sama-sama dengan Pastor Anita, keselamatan. Dan yang kedua adalah Tuhan dan kebenarannya. Katakan sama-sama dengan Pastor Anita, Tuhan dan kebenarannya. Kenapa? Karena itu gak bisa dibeli. Karena itu gak bisa kita usahakan, karena kita upayakan. Dan nanti deh saya dapat lagi deh. Nanti deh saya bisa ngulang lagi, gak bisa. Karena itu pemberian dari Allah. Dan karena itu sangat-sangat berharga, maka jangan sembarang menukar. Ada satu tokoh di Alkitab kita, dia salah perhitungan. Tahu salah perhitungan? Kalau kita sekarang misalnya nih, kita ini ditawarin, mau enggak beli air minum ini gitu. Bah enak loh gitu, bagus loh. Terus kemudian kualitasnya oke, harganya berapa? 100 juta. Saya mau tanya, dia mau beli harga 100 juta? Kalau kita tahu harganya, kita enggak akan menukar harga 100 juta dengan sebuah botol ini. Betul atau tidak? Karena kenapa? Nggak seimbang, nggak sebanding. Bayangin punya uang 100 juta bisa beli berapa botol? Halo? Beli mobil bisa jadi di ruangan ini penuh dengan botol, betul atau tidak? Dengan air minum ini. Nah tapi ada ternyata dalam kehidupan kita bisa loh salah nuker. Dan bisa loh dalam kehidupan kita sama seperti contoh di Alkitab ini, kayak kita ngalamin kayak orang ini. Bisa. Karena itu hati-hati, gak boleh sembarangan. Kita lihat sama-sama yuk di Alkitab kita. Lukas pasal ke-19. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yang sudah dapat katakan yes. Kita baca ya. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Stop dulu. Yesus kalau datang ke satu tempat gak pernah ada yang namanya kebetulan. Iseng gak gitu. Gak ada dalam kehidupan. Karena begini, Tuhan Yesus di muka bumi ini, pada saat dia harus di muka bumi itu sementara, ada waktu terbatas. Yaitu berapa? Sekitar 33,5 tahun kira-kira. Dan pelayanannya dimulai ketika dia umur 30 tahun. Punya waktu cuma hampir kira-kira 3,5 tahun. Sampai dia disalib dan bangkit. Karena itu waktunya terbatas. Jadi gak mungkin Tuhan kalau pergi ke sebuah kota dia iseng, gak mungkin. Sama dalam kehidupan kita. Kenapa keselamatan itu berharga? Kenapa Tuhan? Kenapa firman-Nya? Kenapa kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita berharga? Karena Tuhan gak pernah iseng dalam kehidupan kita. Untuk menemui kita dan kita sadar kita berdosa dan kita terima keselamatan. Tuhan tidak seiseng itu. Gak ada kebetulan. Tuhan punya rencana dan berarti kita ada di pikirannya Tuhan. Kita ada di hatinya Tuhan. Yang percaya katakan yes. Nah kalau kita baca di ayat ini seolah-olah seperti di antara kerumunan begitu banyak orang. Tuhan itu cuma pengen ketemu satu orang yang namanya siapa? Sakeus. Jadi bayangkan itu momentum, itu waktu, itu ketemu dengan Tuhan. Tidak akan pernah kalau Sakeus lewatkan, dia tidak akan pernah bisa mengulanginya lagi. Jadi jangan anggap remeh, entar aja deh. Kan kalau nanti sungguh-sungguh sama Tuhan bisa nanti. Sekarang mumpung masih muda nih, enjoy aja hidup. Sesuka aja hidup ini. Tunggu dulu. Enggak selalu loh nanti di masa tertentu dalam hidupmu, masa tertentu dalam kehidupan kita. Bisa hati kita seterbuka ini, bisa hati kita selembut ini untuk berkata, Tuhan aku mau menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan aku mau dipakai Tuhan. Tuhan bekerjalah lebih lagi dalam hidupku. Enggak selalu dalam kehidupan kita punya hati yang seperti itu. Dan di sini ayat kedua dikatakan, di situ ada seorang bernama siapa?
Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, Sakeus itu pekerjaannya apa sih? Tax collector. Tahu apa? Pekerja pajak. Loh, kalau kita ngomong di zaman sekarang, apa ada yang salah dengan pekerja pajak? Halo? Resmi enggak di zaman kita? Resmi. Boleh enggak? Boleh. Pekerjaan baik enggak? Baik. Tapi kenapa di zaman itu Sakeus itu pekerjaannya sangat tidak disukai, sangat dibenci, karena jangan bayangkan petugas pajak atau Sakeus zaman dulu sama dengan zaman sekarang. Sama sekali beda. Tengok kanan kirimu, katakan beda loh. Nah, bedanya di apa? Yang pertama, ada 3 alasan kenapa Sakeus itu sangat-sangat dibenci dan tidak disukai. Ini sebutan Sakeus. Yang pertama, dia adalah pengkhianat bangsa. Kenapa dia pengkhianat bangsa? Dia pengkhianat Tuhan, dia menjual Tuhan. Ini 3 sebutan dia pemeras rakyat. 3 hal ini membuat Sakeus itu sangat-sangat dibenci dan sangat-sangat tidak disukai karena dia adalah pengkhianat bangsa, dia penjual Tuhan, dia pemeras rakyat. Loh, kok bisa dia dikenal ini? Yang pertama, yuk, pengkhianat bangsa. Kenapa dia dikatakan pengkhianat bangsa? Karena gini, zaman itu, zaman di mana bangsa Romawi itu berkuasa atas tanah Israel. Jadi pemerintahan yang berkuasa itu namanya pemerintahan Romawi. Bangsa Israel dijajah oleh Romawi pada masa itu. Nah, Sakeus itu kepala pemungut cukai, dia itu tarik pajak kepada rakyat Israel, dikasih kepada pemerintah penjajah Romawi. Sehingga orang bilang, kamu pengkhianat Sakeus. Kamu bukan bestinya kita, gitu ya. Kamu bukan gengnya kita. Kamu itu musuh dalam selimut gitu, musuh dalam selimut. Tahu musuh dalam selimut? Bangsa sendiri tapi kok bukan bela bangsa sendiri. Kok malah kasih upeti kepada bangsa lain. Dan bahkan jabatan Sakeus itu namanya kepala. Dan kepala pemungut cukai itu sangat bergantung kepada pemerintah Romawi. Dan Sakeus ternyata rupanya satu-satunya wakil dari pemerintahan Romawi yang ditunjuk di sebuah wilayah yang besar, dari wilayah Yeriko, dari Perea sampai seluruh wilayah Yudea. Jadi wilayah kekuasaannya Sakeus untuk dia tarik pajak itu sangat luas sekali. Jadi kenapa dia disebut pengkhianat? Karena dia itu bekerja, pekerjaannya kok malah bela musuh. Bela penjajah, contohnya gini deh. Pernah di sini ada yang punya geng atau maksudnya punya temen yang grup gitu, satu grup ada? Ya, terus kita punya namanya bestie nih. Anak saya punya bestie soalnya. Kokonya protes kalau adiknya bilang, aku punya bestie, Claire, best friend. No, bestie katanya gitu. Ribut soal bestie dan best friend ya, intinya punya teman gitu. Nah, kalau kita ini punya satu kelompok, teman begitu, teman kita ya berangkat sekolah bareng. Makan di kantin bareng. Ngapain? Bolos bareng, jangan ya. Pokoknya semua bareng. Setelah ibadah berangkat bareng. Setelah bahkan berangkat gini ibadah makan-makan bareng, shopping bareng, semua bareng. Tiba-tiba nih, kalau kita punya teman, punya bestie, punya best friend. Dan ternyata salah satu dari teman kita pindah ke kelompok sebelah, kelompok si pembuli, grup pembuli misalnya begitu. Dan ternyata kita papasan dengan teman kita mungkin di mana di satu tempat di luar sekolah begitu, ketemu dan kemudian ikut bully kita, ikut ngajar kita. Halo, sebutan apa untuk orang itu? Kita akan sebut apa? Kamu pengkhianat. Kenapa? Dulu kamu temanku. Kenapa kamu sekarang jadi musuhku? Dulu kita bergandengan tangan. Lagunya masih ada enggak di sini ya? Untuk Augie lagu itu ya. Soalnya kalau itu biasanya lagu zamannya Pastor Anita ya. Enggak tahu zaman sekarang ini masih Anita. Kelihatan banget ya umurnya ya kalau gitu ya. Nah, kita kemana-mana bareng. Sekarang kamu jadi musuhku. Kenapa? Itu pengkhianat. Nah, sama juga dengan Sakeus. Dia enggak pro, dia enggak
temenan, dia nggak bela bangsanya sendiri. Yang kedua, kenapa dia disebut penjual Tuhan? Karena begini, kalau dia itu seorang pemungut cukai, apalagi ketuanya, kepalanya, dia itu harus mendirikan sebuah kantor. Dan kalau kantor itu didirikan, itu kantor pemiliknya pemerintah Romawi. Dan caranya gimana? Dia harus jual tanah. Kan kita bilang Pastor Anita, zaman sekarang jual tanah kan sah, gak apa-apa kan? Beda. Di zaman itu bangsa Israel, ingat gak? Kalau kita baca di Keluaran ketika Musa keluar dari Mesir. Terus kemudian di zamannya Yosua masuk tanah Kanaan gimana caranya? Beli? Bayar? Enggak, caranya apa? Ngapain? Ayo, sering baca Alkitab nah. Ngapain? Perang ngalahkan musuh. Dan tanah itu Tuhan katakan sudah diberikan kepada mereka bagi kepada seluruh suku Israel sehingga tanah itu tuh pemberian Tuhan. Jadi kalau sampai ada orang yang menjual ke musuh, padahal itu tanah pemberian Tuhan, maka orang itu disebut penjual Tuhan. Karena kenapa? Dia jual yang harusnya itu yang dikasih oleh Tuhan hari yang berharga, tapi dia jual ke pemerintahan musuh. Itulah mereka sangat gak suka dengan Sakeus, benci sama Sakeus. Dan yang ketiga, dia disebut pemeras rakyat. Karena kenapa? Gini, kalau nih kalian mau lagi minum teh atau lagi minum, karena Pastor Anita lebih suka teh daripada kopi ya. Tapi bagi suka kopi is okay ya. Gak ada yang salah dengan suka yang mana ya. Misalnya nih, Pastor Anita lagi mau beli teh. Terus kemudian di menunya tulisannya tehnya harganya misalnya nih 15.000 begitu. Nah kalau misalnya ini teh ada topping-topping itu loh ya. Langsung ada apa teh gitu pada komplainnya. Kalau ada toppingnya segitu kan. Apalagi merek tertentu gitu ya. Nggak boleh sebut merek. Nah misal nih ternyata harusnya di harga menu 15.000. Terus kalau misalnya kasirnya bilang gini, Mbak, dia manggil saya Mbak misalnya. Bayar 150.000. Ayo kalian gimana ayo. Marah kan, gak terima kan. Apa-apaan ini, betul atau tidak? Ini di menu 15.000, saya suruh bayar 150.000. Gak bisa baca ya, mungkin kita gitu. Tit, kata sensor mungkin ya. Kenapa begitu? Karena terteranya wajibnya segitu. Nah ternyata Sakeus juga gitu. Orang itu disuruh bayar pajak misalnya harusnya 100.000. Tapi Sakeus bilang, kamu harus bayar aku 200.000. Lah sisanya di mana? Dikantongin dia. Sisanya di mana? Dimasukkan kantongnya dia. Itulah sebabnya dia disebut namanya pemeras rakyat. Karena sudah dia itu jadi sekutunya musuh. Dia itu ngambil yang harusnya bukan bagiannya dia. Dia ambil buat dirinya sendiri. Nah padahal tahu enggak arti nama Sakeus itu apa? Sakeus itu arti namanya dari kata sadik. Bahasa aslinya. Artinya benar. Tahu enggak kenapa papa mamamu orang tuamu kasih nama itu? Saya percaya apalagi orang tua zaman now, zaman sekarang. Itu kasih nama karena berharap anaknya akan jadi seperti nama itu. Saya punya anak, 2 anak saya, 1 cowok seusia kalian, yang 1 cewek masih SD. Kami waktu mau anak ini mau lahir, kami itu sampai googling cari nama artinya berdoa dan sebagainya. Tahu kenapa? Karena berharap anak ini akan jadi seperti namanya itu. Nah bapaknya Sakeus, ibunya Sakeus ketika bernama anaknya Sadik artinya benar. Berharap Sakeus itu hidup benar, hidup sungguh-sungguh. Lah kok jadinya bukan hidup benar, jadinya apa? Sudah dikatakan apa? Penjual Tuhan, pemeras rakyat, pengkhianat bangsa. Jadi gak seperti namanya. Tahu enggak kenapa alasan Sakeus sampai rela punya 3 gelar itu meskipun enggak ada gelarnya secara namanya Sakeus si ini enggak. Tapi kenapa dia mau dihujat netizen ya, netizennya bangsa Israel, kota Yeriko. Kenapa dia itu enggak peduli omongan orang, kenapa orang mau enggak suka sama dia. Kenapa dia mau mengerjakan, ingat ya yang Pastor Anita katakan ini itu akan menjadi awasan juga buat kalian di masa depan nanti. Ada 2 area yang harus kalian perhatikan. Ketika suatu saat kalian dewasa nanti.
Dan bisa jadi sekarang mulai mengintai. Yang pertama namanya kekayaan, yang kedua adalah kekuasaan. Loh, saya mau tanya, apakah salah dengan orang jadi kaya? Enggak. Apakah salah orang punya kuasa? Enggak. Tapi kalau orang itu enggak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kekayaan atau kekuasaan itu bisa jadi hal yang membahayakan atau mengerikan kalau orangnya enggak hidup benar. Dipakai untuk buat jahat, dipakai untuk buat rusak, dipakai buat senang-senang sendiri. Nah, Sakeus kenapa melakukan dua hal ini? Dia pengen kaya dan dia pengen punya kuasa supaya ditakuti orang. Kenapa dia kaya? Ya tadi, orang suruh harus bayar 100, dia bayar 300. Di sini ada enggak impiannya, cita-cita gini? Coba tulis cita-citamu. Saya mau hidup hidup susah, miskin, enggak punya apa-apa, pokoknya hidupnya enggak enak. Ada? Ada di sini? Enggak ada kan? Ada? Pasti kan pengennya, kalau bisa, loh Pastor Anita untuk nonton aja butuh bayar, betul? Untuk makan butuh bayar. Jadi keinginan yang Sakeus inginkan itu juga ada di pikiran kita. Tapi cara Sakeus dia rela, dia menukar banyak hal yang hal itu berharga. Untuk dapat yang namanya kaya, untuk dapatnya sukses. Dan kita mungkin berpikir, saya enggak mungkin seperti Sakeus. Sakeus terlalu parah. Sakeus itu no. Saya enggak bakalan seperti Sakeus. Tunggu dulu. Benih-benih seperti Sakeus itu bisa ada loh dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi seperti Sakeus dengan cara menukar hal yang berharga untuk sesuatu yang enggak berharga. Kenapa Sakeus itu pengen sekali punya kuasa? Dia itu enggak peduli. Orang itu, dia enggak peduli orang itu hormat atau segan. Dia cuma pengen ditakuti. Tahu bedanya hormat sama segan? Dengan ditakuti. Kalau ditakuti Sakeus gini, kalau kamu enggak bayar ya lebih ke aku ya. Tentara, pasukan, hajar dia. Nah itu ditakuti. Tapi kalau dihormati, itu karena Sakeus berbuat baik, Sakeus ini ramah, Sakeus ini jadi berkat, orang itu akan hormat. Itu bedanya di situ. Sehingga kalau orang itu ditakuti, di depannya mungkin silakan Pak Sakeus lewat silakan. Tapi di belakangnya, dasar orang ini ya, awas ya, saya doakan hidupmu itu susah begini. Nah itu loh orang yang ditakuti itu gitu. Pernah kita lihat ada orang-orang yang ditakuti? Di lingkungan sekolahmu, ya mungkin yang punya terkenal dengan apa, dan kalau dia lewat kita harus gini, jangan macam-macam, jangan ngomong aneh-aneh, sudah ada gitu. Ada yang begitu, dan seringkali orang yang begitu, orang yang ditakuti orang bilang keren gitu ya, betul atau tidak? Bisa loh kita itu pengen dianggap keren begitu, karena ada banyak cara untuk orang itu bisa ditakuti. Contoh nih, ada orang-orang tertentu. Kalau kamu mau masuk circleku, kalau kamu mau aku katakan keren, kamu harus ngerokok sebanyak aku. Bahkan kalau bisa lebih daripada aku. Ada begitu? Ada yang dikatakan temennya bilang keren itu kalau bisa ngerokok banyak. Ada gitu? Ayo coba lomba. Berapa putung rokok? Tahu putung rokok? Berapa batang rokok yang ada setelah ini? Punyamu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kamu 5. Punyamu berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10 gitu. Punyamu berapa? 20. Wah lebih keren. Ada yang gitu kan? Semakin banyak dia merokok, semakin banyak keren. Atau mungkin ada orang-orang yang berkata gini, temanmu. Kamu udah pernah nonton film itu? Yang itu loh, yang untuk dewasa itu loh. Belum pernah kan? Kamu enggak keren, mungkin gitu. Atau ada lagi, punya pacarmu berapa? Pacarku baru 2, mantan 2. Aku begitu. Mantanku 367. Bukan saya loh ya, ini contoh. Ada temuin, loh tuh kan, dianggap keren kan. Ayo tuh semakin banyak semakin keren tuh. Ketahuan nih. Ya kan, ada heboh kan. Kok bisa 367 dalam setahun? Berarti ada sehari langsung putus sekali ya, putus 2 kali. Langsung heboh di pada semua. Nah, bukankah itu yang sering dianggap keren? Tapi tahukah kalian, untuk melakukan itu semua gampang enggak? Halo? Untuk melakukan itu semua gampang enggak?
Gampang. Nah Sakeus, untuk dia jadi jahat, untuk dia jadi jelek, perhatikan, untuk orang jadi jelek, untuk orang melakukan hal buruk itu lebih gampang. Sakeus mudah sekali menukar, maka dalam kehidupan kita ingat baik-baik. Jangan mudah untuk menukar, jangan tukar Tuhan. Yang kedua, jangan tukar kebenaran. Karena kenapa? Karena itu hal yang berharga. Jangan hanya karena supaya dianggap keren sama temenmu. Dianggap keren sama orang lain yang tadi katakan hebat, rokoknya lebih banyak, hebat, pacarannya seperti itu. Saya mau tanya nih, tadi itu yang bilang hebat 20, ayo coba. Yang setelah 20 rokok dan dilempar batangnya banyak itu. Ayo, kalau orangnya sakit paru-paru, orangnya masuk rumah sakit, ayo yang bayari masuk rumah sakit siapa? Apakah yang bilang keren? Keren. Terus kemudian temannya masuk rumah sakit, masuk ICU. Terus kemudian oke, bilmu, tagihanmu saya bayar. Ada gitu? Halo? Enggak kan? Iya apa enggak? Enggak kan? Cuma bilangnya keren. Saya mau kasih tahu kepada kalian. Untuk menjadi hal seperti itu gampang. Mudah. Tapi untuk menjadi orang yang dihormati, disegani itu enggak mudah. Di tengah orang lain buat hal yang buruk, hal yang jelek, yang dikatakan keren dan keren itu. Tapi kalau sampai kita itu berusaha untuk hidup benar, jadi orang baik, suka nolong orang, itu enggak mudah. Itu butuh perjuangan dan saya tahu itu sulit. Tapi karena sulit, maka kalau sampai engkau bisa untuk hidup benar di tengah teman-temanmu yang enggak benar. Kalau sampai engkau enggak peduli apa kata teman yang keren versinya mereka, tapi engkau tetap jaga hidupmu. Kalau sampai engkau itu hidup benar dan teman-teman memaki, emang kamu itu enggak nginjak bumi kali, hidupmu enggak di bumi. Gitu kan? Ke gereja terus, hidup nanti jadi pendeta loh. Kamu enggak nginjak nih keluar ini, kamu sok suci dan sebagainya. Dengar baik-baik. Karena apa yang kita lakukan ini sulit dan butuh perjuangan. Dan kalau sampai kenapa mereka mengatakan mengata-ngatai atau meremehkan kita, ingat baik-baik. Bukan karena apa yang kita kerjakan ini adalah buruk, enggak, yang kita kerjakan benar. Tapi kenapa mereka sampai mengata-ngatain, saya kasih tahu ya, itu tanda iri. Karena kenapa? Enggak mudah. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah apa? Supaya bisa membawamu turun ke levelnya mereka. Supaya membawamu turun sama kayak mereka, sama seperti mereka dan kita setara. Tapi saya mau kasih tahu posisi yang kita kerjakan hari ini yaitu engkau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Saya mau kasih tahu itu pilihan yang benar dan berharga. Dan jangan mudah ditukar untuk yang gak berharga, untuk istilah yang tadi keren dan sebagainya. Saya mau kasih tahu itu levelnya berbeda, levelmu pertandingannya berbeda. Levelmu adalah pertandingannya bagaimana hidup benar dan mau dipakai Tuhan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Kita beda level. Tapi karena itu sulit, karena begini loh, kalau sampai kita hidup benar. Kalau sampai kita sungguh-sungguh sama Tuhan, one day yang bisa membawa mereka kepada Tuhan adalah kita. Betul? Dan mereka akan bersyukur kenapa kita berdoa bagi mereka dan mereka akan bersyukur karena kamu aku join CG. Karena kamu aku bisa dimenangkan. Karena kamu aku bisa kenal Tuhan. Nah kenapa Sakeus itu bisa sampai sedemikian rupa? Karena Sakeus salah menilai. Dia berpikir yang berharga adalah ketika orang itu takut sama dia. Dia berpikir yang berharga adalah ketika dia punya kaya dan kuasa dan semuanya. Tapi semuanya itu berubah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Yuk kita baca sama-sama ayat ketiga, dikatakan begini. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab apa? Badannya pendek. Di sini kenapa kok ditulis? Dia itu gak bisa melihat Yesus, dia penasaran. Yesus yang katanya orang bisa menyembuhkan orang. Katanya orang dia adalah Tuhan, Mesias penyelamat. Dia hatinya tergerak. Perhatikan kalau sampai hati kita tergerak itu kesempatan, itu kasih karunia. Kalau sampai hari itu hati Sakeus tidak tergerak.
Kalau sampai hati itu Sakeus tetap hatinya dingin, nggak peduli mau ketemu Tuhan Yesus, dia nggak akan hidupnya diubahkan. Jadi hari ini kalau sampai orang lain cuek, nggak mau kenal Tuhan dan hatimu hari ini tergerak untuk bisa datang ke gereja, ke CG dan mau dipakai Tuhan, ingat baik-baik, itu anugerah. Itu blessing buat kita karena nggak semua orang bisa seperti itu. Dan Sakeus dia kesulitan, kenapa? Ini tandanya dia dikucilkan. Kalau sampai dia benar-benar dihormati, maka ketika Sakeus mau lewat, semua langsung gini, ayo gelar karpet merah, begitu mungkin ya. Tabur bunga loh kayak pernikahan ya. Ayo Sakeus, Bapak Sakeus silakan lewat. Mereka nggak peduli deh Sakeus. Kenapa? Ada idola lebih daripada idola, yaitu namanya siapa? Tuhan Yesus. Saya mau tanya deh di sini. Ya, pernah mengidolakan grup tertentu, idol tertentu ada kan? Ada, jangan-jangan ada sebutan fans, Anda fans salah satu grup idol itu ya. Ayo bayangin nih, Pastor Rita coba kita bayangkan sama-sama ya. Kalau sampai grup idol kesukaan kita datang ke Surabaya, dan kalian duduk di depan seperti ini, bisa kelihatannya idolnya secara langsung dekat begini. Saya mau tanya, jangankan idol itu nyanyi, belum ngapa-ngapain kalian sudah sorak-sorak, betul atau enggak? Bahkan ini katanya ya, karena saya enggak lihat langsung. Katanya idolnya cuma senyum gini setelah nyanyi, sampai kecapean senyum, yang lain bisa wah gitu kan, ada kan? Betul atau enggak? Histeris demikian rupa. Karena kenapa? Mengidolakan. Nah, kita mengidolakan idol aja bisa kayak gitu kan? Kita mengidolakan Tuhan Yesus, apakah bisa seperti itu? Semangatnya memuji menyembah Tuhan. Apakah Yesus membuat kita kagum-kagum seperti itu? Di masa itu, Yesus itu terkenalnya seperti idol, bahkan saya percaya lebih lagi. Sampai orang tuh begitu banyak berkerumun. Termasuk Sakeus. Nah di sini kenapa ditulis Sakeus badannya pendek? Ini perkiraan ya. Sakeus itu mengalami sebuah namanya sindrom. Sindrom ini memang sebutannya baru didefinisikan di zaman akhir-akhir ini. Di zaman dulu nggak disebutkan. Tapi sindrom ini saya munculkan gambarnya, namanya sindrom Napoleon atau Napoleon Kompleks. Sindromnya apa? Napoleon itu tahu Napoleon Bonaparte kan? Dia adalah penguasa di Eropa. Dia adalah seorang jenderal tapi badannya pendek. Nah suatu saat Napoleon itu ketemu dengan pengawalnya, dia waktu jadi kaisar, pejabat tertinggi, pejabat tingginya dia. Dan diajak makan. Nah ketika diajak makan, karena pejabatnya ini badannya lebih tinggi, dia berkata gini, maaf Pak Napoleon, dia berkata bahwa maaf ya Pak, dia gak nyaman karena kenapa? Saya lebih tinggi dari Bapak. Tapi Napoleon berkata seperti ini, kamu mungkin lebih tinggi, tapi saya punya kekuasaan lebih besar dan saya lebih hebat. Nah maksudnya apa? Sindrom Napoleon atau Napoleon Kompleks itu begini loh. Ini menurut penelitian, orang yang bertumbuh tingginya di bawah rata-rata atau tanda kutip istilahnya kalau pendek, itu punya kecenderungan untuk melakukan pembuktian terhadap yang lain supaya orang tuh gak fokus kepada badannya pendek. Nah bisa jadi Sakeus tuh kenapa dia ini rela, sudahlah dikucilkan, dibully, dikata-katai, dia rela jual Tuhan, dia rela jual bangsanya, pengkhianat bangsa, dia rela untuk hidupnya, dia tukar kebenaran, dia memeras rakyat. Karena bisa jadi dia gak mau orang lihat karena dia berbadan pendek. Tapi dia mau lihat dia adalah orang yang punya power, punya kuasa, bisa istilahnya bisa ditakutin. Karena kenapa? Dia punya kuasa dan kaya. Tapi yang luar biasa ada sebuah perjumpaan ayat keempat. Maka melarilah ia mendahului orang banyak. Dia gak peduli. Lalu dikatakan apa? Memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah ketika kita lihat di sini, Sakeus itu ternyata punya kerinduan. Meskipun dia ini, dan itu kerinduan itulah menjadi secercah atau setitik harapan untuk dia bisa mengalami hidup yang berharga. Jangan remehkan kalau hatimu tiba-tiba aku pengen deket sama Tuhan.
Tiba-tiba saya pengen untuk dipakai Tuhan. Tiba-tiba saya ingin melayani Tuhan. Tiba-tiba jangan anggap itu hanya kebetulan tiba-tiba. No. Karena Tuhan sudah bekerja di hidupmu yang mau katakan yes. Dan yang luar biasa adalah dia pengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan di ayat kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata. Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Adat di zaman itu, di masa itu, nggak bisa orang sembarangan menumpang di rumah orang lain. Nah, zaman kita aja loh, ada yang orang nggak dikenal lewat rumah, Pak mau numpang rumah saya, ada yang gitu? Enggak kan? Hanya orang yang dikenal baik, yang punya hubungan baik, baru orang itu diizinkan datang bertamu atau menginap di rumah kita, betul atau tidak? Nah, kalau di zaman itu, kalau sampai orang itu mau bersedia menumpang, berarti orang yang dia mau tumpangi itu orang yang sangat berharga buat dia. Orang yang dia itu hormati. Makanya Sakeus itu kenapa kalau kita lihat dia Tuhan Yesus belum ke rumahnya, tapi Sakeus sudah bertobat dulu. Kenapa Sakeus itu belum istilahnya belum ada apa-apa, masih baru Tuhan ngomong begitu. Karena gini loh, Tuhan itu paling tahu kedalaman hati kita. Dia tahu di balik hati Sakeus yang tersembunyi. Kenapa dia sampai melakukan semuanya itu, Tuhan tahu semua alasan itu. Karena dia yang menciptakan kita. Dia tahu seluk-beluk bahkan hal yang paling detail dalam kehidupan kita. Sehingga itu langsung kena di hati Sakeus. Dan dia berkata, dia adalah Tuhan. Gak ada orang yang tahu apa yang aku rasakan. Gak ada orang yang tahu apa ini pergumulan di hidupku. Tapi orang ini, pribadi ini, tiba-tiba dia langsung tunjuk. Langsung sentuh di area di mana itulah yang aku pergumulkan sepanjang hidupku, yaitu apa? Rasa berharga, rasa diterima bukan hanya sebagai karena dia kaya atau punya kuasa, tapi sebagai seorang pribadi yang namanya Sakeus. Sama juga dalam kehidupan kita. Jangan pernah kepikir bahwa Tuhan menerima kita karena kita ini bisa itu. Dengar baik-baik. Contoh ya, sebagus-bagusnya suara kita. Ada malaikat yang 24 jam dan seumur-umur dan sampai ke dalam kekekalan tuh nyanyi suaranya jauh lebih bagus dari suara kita. Jadi apakah Tuhan itu butuh nyanyian kita? No. Tapi Tuhan menghargai ekspresi kasih kita kepadanya. Jadi Sakeus gak pernah menemukan itu. Makanya di ayat ke-6 dikatakan lalu Sakeus segera turun. Dikatakan apa? Dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi dikatakan semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Dan tahukah? Memang untuk itulah Yesus datang. Kalau hari ini, kalau engkau merasa aku gak layak, aku kurang ini, aku berdosa ini dan itu. Ingat baik-baik. Kalau engkau merasa titik terendah dalam hidupmu, galau, kayak stres, kayak tertekan, ingat baik-baik. Jangan malah mundur, jangan malah menjauh daripada Tuhan. Engkau akan semakin hancur. Justru ketika engkau mengalami hal yang terendah, yang engkau gak bisa apa-apa, tempat yang terbaik adalah di dalam Tuhan. Karena disitulah ketika engkau itu merasa tahu bahwa engkau lemah, engkau gak bisa apa-apa. Disitulah engkau sadar bahwa begini, sehebat-hebatnya engkau membutuhkan Tuhan. Dan kalau kita datang apa adanya di hadapan Tuhan, ingat ini. Ada satu pribadi yang bisa menerima kita apa adanya. Semau sehancur kita, serusak apa kita, setidak punya harapan apapun kita. Tuhan kita itu menerima kita apa adanya. Dan di dalam Tuhan ketika kita diterima, kita juga dipulihkan. Kita dikasihi, kita diberi kekuatan, kita diberi pertolongan dan kita disertai. Yang percaya katakan yes. Tuhan gak peduli orang mau ngomong apa. Buat Tuhan orang yang berdosa, yang kembali datang kepadanya ini, itu adalah pribadi yang berharga.
di hadapan Tuhan setiap pribadi. Sekalipun Sakius dianggap tidak berharga, dibenci di hadapan Tuhan, orang ini justru paling butuh kasih karunia Tuhan. Hari ini kalau ada teman-temanmu itu orang itu menjengkelkan banget. Wes pokoknya kalau bisa doanya bukan Tuhan selamatkan, enggak Tuhan wes buat dia celaka gitu kalau bisa. Ya, kalau bisa kelindes apa gitu wes gitu pokoknya. Karena kenapa? Wes pokoknya istilahnya bahasa Surabaya bencekno ya. Pokoknya enggak menyenangkan gitu dan sebagainya. Tapi tahukah justru orang-orang seperti itulah yang butuh kasih karunia Tuhan. Ayat 8 ini yang Sakius katakan. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan apa? 4 kali lipat. Karena dia sering memeras orang. Tapi bayangin, dulu kekayaan buat dia adalah hal yang berharga di hidupnya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ternyata apa yang dia punya, apa yang dia cari bukan yang utama, bukan itu. Semua yang dia kumpulkan itu tidak bisa menggantikan dengan penerimaan yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupannya. Ingat ini, hari ini kau masih muda. One day di satu titik nanti dalam hidupmu, engkau akan punya kuasa, engkau akan punya kekayaan. Tapi ingat, di titik itu engkau gak boleh kehilangan Tuhan. Gak boleh engkau menukar apapun untuk mendapatkan kekayaan, kuasa, apalagi ditakutin orang dan sebagainya. Ingat, jangan sampai seperti Sakius menyesal karena kenapa sudah begitu banyak hal yang dilakukan baru menyesal. Ada waktu yang terbuang. Betul Sakius bertobat, tapi ingat ada berapa tahun yang dia habiskan untuk dia merugikan orang lain dan dia salah jalan. Tapi hari itu Tuhan Yesus berkata ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Tuhan bilang apa? Orang lain berkata, Sakius engkau pengkhianat bangsa. Engkau bukan keturunan bangsa Israel. Engkau bukan anaknya Abraham. Kenapa? Wong tanah perjanjian aja engkau jual kok. Tapi hari itu Tuhan kembalikan identitasnya kembali. No, ini anaknya, anak perjanjian. Itulah sebabnya itu hal yang berharga. Gak bisa dibeli. Perjumpaan dengan Tuhan, keselamatan gak bisa dibeli. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi hari ini, meskipun hari ini ada beberapa orang dari antara engkau datang ke sini karena disuruh oleh papa mama, ayo ke gereja, pokoknya hari Sabtu harus ke gereja. Hari Minggu harus ke gereja. Pokoknya harus ke gereja. Ingat baik-baik, gak ada yang namanya kebetulan. Kalau sampai engkau ada di sini, engkau bisa memuji menyembah Tuhan, bisa berdoa, bisa dengar firman, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kalau sampai engkau bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang punya semuanya, Tuhan yang punya apa saja, tahu enggak? Kenapa dia dikatakan adalah sebagai persembahan yang paling mulia, yang tidak bercacat dan yang tidak bercela. Kalau kita ini kalau kita biasanya pakai parfum itu kan biasanya ada cairan kimia apa gitu ya. Tapi tahukah kalian, parfum yang mahal sekali itu zaman dulu biasanya diambil dari bunga-bunga tertentu atau daun-daun tertentu. Itu dilumatkan, digiling sedemikian rupa. Dari sari-sarinya itu baru keluar wangi dan itu harganya mahal sekali. Dan kenapa Tuhan Yesus hanya dialah yang menjadi satu-satunya korban yang sempurna. Karena dia adalah Allah yang mahal sekali harganya, gak bisa digantikan korban apapun. Dia dilumat-lumat di kayu salib, dia dicaci maki, dia ditusuk, dia dicambuk, dia dimahkotai duri, dia dipaku, dia berdarah-darah, dia dilumat sejauh mana supaya apa? Ada bau harum karena darah Yesus adalah darah yang suci. Menjadi satu-satunya korban
yang paling sempurna dan tidak ada yang lain untuk menebus dosa kita. Dan untuk itulah dia datang, termasuk dia datang untuk Zakeus, orang yang berdosa. Dan untuk kita juga. Karena itu kalau sampai kita ada di sini, kalau sampai kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, ada harga yang begitu mahal yang sudah dibayar oleh Tuhan kita supaya kita diselamatkan. Jangan mudah tukar. Jangan mudah tukar dengan apa kata temen yang berkata keren versinya mereka. Karena itu gak layak sama sekali, gak sebanding sama sekali untuk kau tukar. Amin. Ayo, kalau engkau hari ini sudah dari muda sudah kenal Tuhan, lanjutkan terus sampai akhir. Kadang bisa jadi gagal, kadang bisa jadi tergoda, tapi jangan menyerah. Perjuanganmu masih panjang. Dan kau gak sendirian, kau punya Tuhan yang menyertai. Yang percaya katakan yes. Dan Tuhan yang menyertai kita, itu adalah Tuhan yang punya kekuatan, kemampuan membuat kita berhasil. Ada kalian kalau mau misalnya begini, datang kalian ini mau pergi ke sebuah negara baru. Misalnya pergi ke negara misalnya Vietnam misalnya begitu. Dan kemudian yang ngajak kalian itu gak tahu soal Vietnam. Terus kemudian dia berkata ikut saya percayalah Anda akan sebanyak kesasar. Tahu kesasar? Tersesat. Tapi kalau yang ngajak Anda itu adalah penguasanya Vietnam, pemiliknya Vietnam, dia tahu seluk-beluknya Vietnam, Anda tidak akan kesasar. Nah Tuhan kita itu pemilik alam semesta. Tuhan kita itu gak terbatas ruang dan waktu. Tuhan kita itu tahu masa lalu, ada di masa lalu, ada di masa sekarang, ada di masa depan, ada di masa yang akan datang, ada di masa kekekalan. Jadi dia yang sanggup membawa kita untuk melewati semua masa itu. Yang percaya katakan amin. Jadi yang menggandengmu, yang menyertaimu, yang punya kuasa untuk bisa membuat kita berhasil itu adalah Tuhan yang menyertaimu. Jadi jangan nyerah. Jadi jangan putus asa. Hari ini kalau sampai ada, ini kesempatan yang Tuhan berikan buat hidupmu.